Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak utusi Dadya sembarang ojo Hai Rek, ya apa kabar ya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 200 sekian. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram. Nggak bro, podcast kisah horor ya itu. Ini kalau ada suara motor, suara ngeong-ngeong, tolong diabaikan ya. Soalnya 2 hari ini aku lagi berduka lagi ya, karena kucing kesayanganku meninggal. Dua-duanya, induk sama anaknya yang gede itu meninggal. Aduh, mana itu induknya kucing kesayangan aku lagi ya. Dia meninggal karena keracunan. Gak tahu siapa yang ngeracunin ya, semoga aja yang ngeracunin kucing gue hidupnya baik-baik aja dah. Gitu aja, sumpah. 2 hari tuh gue nangis terus kan. Kayak merasa kehilangan banget. Soalnya kan aku ngerawat dia dari kecil tuh. Dari kecil sampai dia punya anak 2 kali. Maksudnya hamil 2 kali. Ini sekarang anak-anaknya ngeong-ngeong terus nyari induknya. Ada 6 ekor, pusing aku juga. Semalaman gak bisa tidur karena mereka ngeong-ngeong terus gitu kan. Pokoknya sedih banget deh. Padahal tuh kucingku itu sama orang-orang tetangga-tetangga itu pada seneng semua. Tetanggaku suka ngemanjain kucing aku juga gitu loh. Tapi aduh, sumpah tega banget anjir. Kalian kalau misalnya punya hewan kesayangan yang ngerawat dari kecil sampai gede, pasti tinggal, pasti sedihnya kayak aku nggak sih? Yang sampai ngamut makan, nangis terus-terusan. Lebih sakitan ditinggal hewan kesayangan daripada ditinggal pas sayang-sayangnya sama pacar. Sumpah itu beda banget, kerasa banget sedihnya kayak gimana gitu kan. Ya ampun, majikan aku udah gak ada. Padahal dia penyemangat aku kalau nge-podcast gitu. Oke, gak pengen sedih-sedih lagi sih.
mari kita baca cerita-cerita horor nih ya. Dan cerita pertama ini datang dari email. Ntar dulu, ini banyak banget email yang masuk, pusing aku, belum kebaca semua. Oke. Ini cerita berjudul diikuti saat berjualan di perkebunan kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar Mbak Ana? Karo konco-konco kabeh pendengar PKH. Api kabeh to? Wapi. Yo alhamdulillah podo karo aku. Masa. Wes, gak usah babi bu. Aku tak cerita maneh ngelanjutno sing bagian siji mbiyen kae. Hah? Bagian 1. Yang mana? Ini ada bagian 1. Bentar nih. Kalau ada bagian 1 mungkin ini dia nge-forward, makanya kok ceritanya bagian 1 yang mana? Oke. Aku bacain yang bagian 1 dulu ya, yang judulnya adalah Suara Tangisan dan Genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pertama saya menulis email karena selama ini saya tidak tahu cara kirim email. Ya wis. Salam sehat untuk Mbak Ana Olive. Saya paling seneng mendengar cara membacakan ceritanya apa adanya. Mau batuk ya batuk, mau nyeletuk ya nyeletuk. Kadang saya senyum sendiri, geli saat Mbak Ana bilang anjir dan juga curcal-curcalnya yang apa adanya. Kamu ngomong kayak gini tuh cuma nyenengin aku doang kan? Ngaku aja deh loh. Canda deh. Oke. Saya tinggal di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ini cerita pengalaman saya pribadi. Saya bekerja di pabrik tahu. Dan di samping pabrik ada satu gudang barang. Ukuran 3 x 6 meter. Disekat jadi 2. Depan tempat barang, belakang kamar tempat saya tidur. Bos dan keluarga baik, karena sebenarnya saya disuruh tinggal di rumah bos. Tapi berhubung saya segan, jadi saya minta tinggal saja di kamar samping pabrik. Sementara, 2 teman saya, kakak beradik, tinggal di rumah bos. Ibu bos, Simbah, sebenarnya paling sayang sama saya dan menyuruh saya tinggal di rumah. Balik lagi saya segan. Gimana tuh? Ini salah satu awal kejadian cerita horornya. Lupa hari apa, di samping pabrik itu jalan aspal dan tikungan. Tiba-tiba, prak! Terdengar suara benturan keras. Dan saya yang sedang bekerja pun lari keluar, memastikan suara apa dan apa yang terjadi. Tapi ternyata 2 siswi SMP menabrak truk dari belakang pas di tikungan. Lalu saya berusaha menolong salah satu dan yang satunya ditolong yang lain. Satu dibawa ke rumah sakit. Sementara yang saya tolong dibawa pulang keluarganya. Ternyata rumah korban 3 rumah dari pabrik tempat saya kerja. Saya baru 3 bulanan kerja, jadi belum kenal lingkungan dan tetangga. Oh iya, kenapa yang saya tolong langsung dibawa pulang? Karena saat kecelakaan almarhum itu tidak ada luka apapun. Cuma saat saya angkat dia terduduk saja di aspal. Lalu 2 atau 3 hari kemudian mendengar kabar dia dibawa ke rumah sakit. Katanya pendarahan dalam. Saat kecelakaan jatuh dari motor terduduk posisinya. Dan 1 hari kemudian dikabarkan meninggal di rumah sakit. Namanya di lingkungan orang lain ya ikut tahlilan 3 malam. Entah malam keberapa saat saya mau tidur, merinding nih saat nulis. 12 Agustus jam 3
lewat 3 pagi. Kok ya pas 3 lewat 3 pagi. Saat mau tidur, terdengar suara perempuan menangis. Saya dengar terus, siapa ya? Kalau orang bertengkar dengan suaminya, kok gak ada suara laki-laki membentak, gak ada suara orang bertengkar. Lama saya coba perhatikan, terus suaranya makin sendu, sedih. Sampai coba saya dekatkan telinga ke dinding. Dindingnya umumnya kayu di Kalimantan. Makin saya dengarkan makin sedih. Kasian dalam pikiran saya. Anjir nih suara tetot. Pak Pau ini anjir. Oke lanjut ya. Kasian dalam pikiran saya, tapi juga teringat kejadian beberapa hari lalu. Kejadian tabrakan itu pas samping pojok pabrik, pas belakang kamar saya. Ya jaraknya 8-10 meter. Cuma belakang kamar itu kebun orang jalan aspal. Tikungan juga, pas simpang tikungan itu juga ada musola. Juga simpang 3 jalan ke pemakaman umum. Saya dengar terus, sampai akhirnya saya sadar. Jangan-jangan suara hantu. Akhirnya saya coba berdoa, baca-baca, juga coba mengalihkan pikiran. Pasti suara orang menangis karena bertengkar dengan suaminya. Cuma suara suaminya gak kedengeran. Terus saya coba logikakan untuk mengurangi rasa ketakutan saya. Tanpa sadar saya pun mengantuk. Dan tiba-tiba merinding lagi nih. Jam 3 lewat 17 saat ini. Di sini jam 6 lewat 38 sekarang. Lah kok angin tiba-tiba kenceng, berputar dan masuk kamar. Terus kok kasur di selangkangan saya terasa tenggelam. Seperti ada sesuatu besar yang meninjak. Merinding lagi nih. Loh, kok gelap semua? Gelap sampai tembus atap. Bintang banyak sekali. Atap kemana nih? Padahal kan ada atap. Baru sadar pas selangkangan saya, pas spring bed di selangkangan saya tenggelam itu, ada kaki besar, badan hitam besar, berbulu dan menembus atap. Sampai langit-langit itu kelihatan cerah berbintang. Tapi hitam besar itu kelihatan tinggi banget. Di situ saya baca ayat kursi. Susah mulut bersuara, tapi di situ saya sadar hati saya harus terus membacanya. Dan hingga hati saya selesai membaca ayat kursi, tiba-tiba hilang semua. Dan saya terduduk di spring bed, diam terpaku, memikirkan apa yang sudah terjadi. Tapi spring bed masih terasa tenggelam di selangkangan, seperti bekas diinjak. Terpikir mau lari ke rumah bos percuma. Semua sudah terjadi dan mau cerita pagi saja saya pikir. Dan setelah paginya saya cerita sama Mbah. Bener saja, Mbah nyuruh saya tidur di rumah. Karena semua karyawan dari dulu gak ada yang berani tidur di kamar sebelah pabrik. Ya wes lah, terus aku ya tetep turu neng kamar gudang. Terus aku tetep tidur di kamar gudang. Lebih yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi dan menjaga badanku. Kata Mbah, memang belakang kamar kamu ada sumur tua dan ada penunggunya. Sekian seiyo Mbak Ana, bugo-bugo ae mengko iso cerita kisah saya yang lain. Mohon maaf kalau ada salah khilaf dan terima kasih. Sukses podcastnya. Oke, thank you. Dia tuh sebenarnya udah kirim cerita bolak-balik coy, tapi baru kebaca sekarang. Ya, you know what?
karena banyak banget sih yang kirim cerita di podcast kisah horor ya. Dan masih banyak ini yang belum terbaca ini ya. Ini aja Agustus baru terbaca sekitar 3 cerita coy. Dan bulan Agustus kan udah aku beda-bedain tuh Agustus ada sekitar 30 cerita. Wah, mantap itu. Thank you Mas ceritanya. Lumayan serem sih ya. Kenapa gue bisa bilang lumayan serem? Ini jujur ya, jujur aja nih. Gue nggak bisa ngeresap ceritanya karena gue ngebacanya di pagi hari. Ini jam 6:41 ya. Karena biasanya gue kalau ngebaca cerita tuh jam 12 malam lewat lah. Jam 12, jam 1, jam 3 gitu. Karena seperti yang dulu gue pernah bilang tuh di awal-awal episode, awal-awal podcast kisah horor itu, gue selalu cerita di tengah malam karena selain pengen ngeresapin ini cerita, selain itu juga menghindari nih kayak tadi suara atau suara motor lewat atau suara ngeong-ngeong itu kucing aku ya, kitten nyarik induknya yang udah ke rahmatullah gitu. Pusing jadinya ya. Jadi kayak kurang resapin gue. Kalau misalnya gue ini bacanya tengah malam juga serem sih sebenarnya. Cuma ya itu tadi gue kurang konsen dan kurang meresapi ceritanya. Insya Allah mulai besok gue bisa cerita di tengah malam lagi ya. Mungkin gue cari-cari lokasi yang aman tuh, yang jauh dari suara kitten tuh. Soalnya kitten tidur di kamarku gitu. Gue gak tega kalau gue taruh di ruangan tengah, soalnya kan masih belum 1 bulan usianya kayak gitu. Ini karena ceritanya sebenarnya masih panjang, masih banyak, jadi gue cerita di episode ini 1 cerita dulu aja karena takut nanti kalau misalnya gue cerita banyak nih ya, nggak konsen, nggak ngeresapi, akhirnya jatuhnya jelek semua. Bener nggak? Ya kan? Selain itu juga gue pengen menstabilkan suara gue ini yang masih serak-serak pindeng gini. Jadi teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa juga dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku, namanya Ana Olive, ANNAOLIVE ya. Subscribe, like, comment, dan share. Ini sorry banget nih ya, aku beberapa minggu ini, beberapa episode ini ngebacain ceritanya tidak begitu fokus. Next time gue bakal ngefokus. Gue bakal kembali nih seperti Ana yang dulu. Ana yang suka ceplas-ceplos, suka nyeletuk, suka ngata-ngatain yang ngirim cerita, suka ngata-ngatain netizen ya. Gue lagi kangen-kangennya hal-hal yang seperti itu ya ini harus dimaklumi ya, gue lagi ngerasa kehilangan kucing gue. Lebih baik gue sedihan kehilangan kucing gue daripada sedih kehilangan kakak gue, sumpah. Ini sangat real sekali ya. Gue lebih baik sedih banget kalau kehilangan kucing itu. Kayak gitu guys. Jadi teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.